Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara pembuatan kolam tanah. Sebelum itu, yuk support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga, biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. 1. Proses penggalian kolam. Sebelum menuju ke proses penggalian, pastikan lokasi pembuatan kolam tanah bersih dari sampah. Kemudian, mulailah menggali tanah dengan ukuran 5 x 3 meter dengan kedalaman 80-150 cm. Penggalian tanah dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul atau alat-alat modern. Tanah galian jangan dibuang begitu saja, lebih baik tanah galian digunakan sebagai tanggul. Tanggul dibuat di tepi kolam dengan lebar dan kekuatan, agar nantinya kolam tidak mudah bocor. Jangan lupa untuk menyediakan salah satu pipa saluran keluar air di salah satu sudut tanggul tambak agar air tidak meluap. Jangan lupa untuk membuat kemalir atau parit di tengah kolam dengan lebar 40 cm dan kedalaman 20 cm. Tujuan dari pembuatan kemalir ini adalah untuk mempermudah pemanenan ikan lele. 2. Proses pengeringan kolam. Setelah proses penggalian kolam selesai, kolam harus dikeringkan terlebih dahulu. Jemur kolam di bawah sinar matahari selama 3-7 hari. Pastikan kolam harus benar-benar kering, tandanya lihat tanah retak di dasar kolam. Proses pengeringan ini berfungsi untuk membunuh semua bakteri di tanah tambak yang dapat menyebabkan bibit penyakit bagi ikan lele. Selain itu, gas beracun yang terperangkap di dalam tanah akan menguap dan hilang saat terkena sinar matahari. 3. Proses penggemburan kolam. Setelah dipastikan tanah dasar kolam sudah benar-benar kering, proses selanjutnya adalah penggemburan tanah. Tanah digemburkan atau dibajak di belakang menggunakan cangkul sampai kedalaman sekitar 10 cm. Tanah yang gembur mudah menumbuhkan mikroorganisme yang baik. 4. Proses pengapuran kolam. Jika tanah dasar tambak sudah gembur, maka proses penebaran kapur harus dilakukan. Proses pengapuran berfungsi untuk menyeimbangkan tingkat keasaman atau pH tanah. Taburkan kapur sirih dengan takaran 50-200 gram M2. Semakin asam tanah, semakin tinggi jumlah kapur tohor yang ditaburkan. Setelah jeruk nipis ditaburkan, aduk dengan tanah yang gembur sampai tercampur rata dan biarkan hingga 7 hari. 5. Proses pemupukan. Setelah kapur diberikan ke tanah dan dibiarkan selama kurang lebih 1 minggu, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemupukan. Pemupukan bisa menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi, kerbau, kotoran kambing, atau bisa juga menggunakan kompos. 6. Proses pengisian air. Setelah kolam dipupuk, kemudian isi kolam dengan air setinggi 50-70 cm dan biarkan selama 1 minggu. Dalam seminggu, air kolam akan disinari matahari dan menembus ke dasar kolam. Hal ini akan memicu pertumbuhan dan perkembangan biota perairan seperti cacing dan fitoplankton yang merupakan pakan alami ikan lele. Setelah seminggu, air kolam akan berubah menjadi hijau. Kemudian, tambahkan air ke dalam kolam hingga ketinggian 100-120 cm. Setelah melakukan semua prosedur di atas, kolam tanah siap untuk ditebar benih ikan lele.